Di kota Probolinggo ini terdapat beberapa cagar budaya. Salah satunya adalah Kelenteng Tridharma Sumbernaga yang terletak di Jalan W.R. Supratman nomor 127, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Lihat deh Fahri, bagus gak sih kelentengnya? Bener tuh, warna merah sama kuning dari kelenteng ini kontras banget tuh sama warna hijau dari pohon di sekitarnya. Seperti yang bisa kalian lihat, kelenteng ini sangat identik dengan warna merah dan kuning. Ukirannya detail dan patung singanya juga terlihat gagah. Selain patung singa, pada bagian depan kelenteng Sumbernaga ini juga telah terdapat ukiran naga yang menghiasi pintu gerbang kelenteng Sumbernaga. Ukiran naga tersebut juga sebagai simbol dari kelenteng ini. Sebenarnya kelenteng ini dibangun pada tahun 1865. Sampai sekarang ini sudah berumur 159 tahun. Nah, kita kan pada saat 1865 belum ada kan. Jadi kita tahunya sejarah ini dari data-data yang sudah habis terbakar. Jadi yang kita tahu itu, dulu di papan nama tempat ibadah kami sebelum terbakar, ada seorang peneliti dari Taiwan. Beliau ini melihat di papan nama itu ada tulisan kecil aksara Cina Kanji, yang di sana disebutkan bahwa tempat ibadah ini terbangun pada tahun 1865. Jadi pendirinya waktu itu adalah On Tik Wan atau Wen Baochang. Itu pendirinya di tahun 1865 bersama dengan 172 orang relawan. Jadi waktu itu beliau sebagai pimpinannya dari 172 relawan untuk membangun tempat ibadah ini. Nah, jadi yang kita tahu itu memang tidak ada data otentik yang bisa kita baca. Ya, cuma dari kaligrafi Cina yang ada di papan nama waktu itu. Jadi kita menganggapnya menjadi suatu data dari papan nama Cina yang ada di kelenteng sebelum kebakaran. Sekarang terbakar, jadi tidak ada datanya lagi. Pada bagian depan, inilah urutan pertama dalam memulai ibadah. Masuk ke dalam tuan rumah, ini adalah urutan kedua, ketiga, dan keempat. Lalu, pada urutan kelima ini, merupakan dewa atau tuan rumah dari kelenteng Tridharma yang berada di tengah. Lalu, pada bagian kanan, merupakan urutan nomor ke-6 dan pada bagian kiri, merupakan urutan dewa nomor ke-7. Pada bagian Dewi Kuan Im merupakan urutan ke-8. Dewa yang di sebelah kanan dari Dewi Kuan Im merupakan urutan ke-9.
Satu dewa itu merupakan urutan yang ke-10. Nama tempat ibadah kita itu kan Sumber Naga. Dulu di belakang kelenteng itu laut dengan jarak cuma 5 meter. Itu sudah laut. Di samping kelenteng kali banget. Jadi dikatakan sejarah bahwa kali itu membawa bahan-bahan bumi, hasil bumi lewat kali sampai ke pasar gotong royong. Dan kebiasaan di waktu itu setiap sore para leluhur itu, orang-orang tua, duduk-duduk di belakang kelenteng. Kok awannya mirip naga? Setiap sore mereka duduk, awannya itu tampak seperti naga. Mereka berinisiatif untuk menjadikan nama daripada tempat ibadah itu Sumber Naga. Pada bangunan ini terdapat urutan ibadah yang ke-11, 12, dan 13. Di samping ruangan terdapat urutan ke-14. Sumber berarti sumur. Di kelenteng itu kita ada 2 sumur, kiri dan kanan. Kenapa naga itu di adat kita dibilang dilegendakan? Memang sosok naga itu binatang mitos. Ini kita menganggap sebagai sumber kebajikan, sumber kekuatan, sumber kemakmuran. Di tradisi Cina dan juga warna-warna ornamen juga ada artinya. Misalnya warna merah kalau diumumkan berani, tapi kalau di kelenteng itu kemakmuran. Pada bangunan ini terdapat 2 dewa dengan urutan yang ke-15 dan yang terakhir 16. Tahun Baru Imlek adalah perayaan Tahun Baru Cina yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dirayakan dengan sembahyang, membagikan angpau, menghias rumah dengan hiasan merah, atau pertunjukan seperti barongsai dan tarian khas. Perayaan ini berdasarkan kalender lunisolar yang menggabungkan perhitungan bulan dan matahari. Tidak hanya umat Buddha, tetapi agama lain juga membantu untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Selain tarian, juga terdapat pertunjukan wayang di awal perayaan. Dari pembukaan hingga jam 5 pagi yang bertujuan untuk mengusir hal-hal negatif. Nah, kita menjaga kelestarian budaya ini. Salah satunya dengan tidak menghilangkan tradisi yang ada. Salah satu contohnya di tanggal 22 Desember ada tradisi makan ronde. Kenapa kita makan ronde? Karena ronde itu bulat, tidak ada sudut-sudutnya.
dengan memakan ronde, kalau di tradisi Cina kita sudah menambah satu umur. Jadi dengan kita tidak menghilangkan tradisi, berarti kita sudah melestarikan budaya. Setelah kita melihat betapa serunya perayaan Imlek kali ini, kita akan melihat perayaan yang tak kalah serunya juga, yaitu perayaan Cap Gomeh yang berarti puncak perayaan Imlek. Saat Cap Gomeh ditampilkan beberapa tarian. Tarian ini tentu berbeda dengan tarian yang ditampilkan saat Imlek. Shio merupakan sistem zodiak yang menggunakan 12 hewan untuk mewakili tahun, bulan, dan jam. Ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Nah, selain tarian, juga terdapat pertunjukan barongsai yang membuat perayaan Cap Gomeh ini semakin meriah. Terakhir, beberapa kembang api diledakkan sebagai penutup perayaan Cap Gomeh.